Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi hari ini bersama Budia yang sama-sama kita akan belajar pelajaran tematik tema 5 subtema 2 muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Yang pertama ada Sultan Ba'abdullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abdullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abdullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abdullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abdullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. Nah, untuk yang ada di gambar sekarang, salah satu peninggalan Kerajaan Ternate yaitu Masjid Ternate dari Kerajaan Ternate. Yang kedua ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaan meliputi daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Nah, sekarang peninggalan Kerajaan Mataram yaitu ada Pasar Legi Kota Gede, ada makam-makam Raja Kota Gede, dan ada Masjid Kota Gede. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowatalo. Sultan Hasanuddin merupakan raja pemeluk agama Islam dari Kerajaan Gowatalo, Sulawesi Selatan, dan merupakan putra dari Raja Gowa ke-15. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Gowa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Gowa adalah kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Oleh Belanda, beliau dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Tokoh yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya.
Tokoh yang kedua ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan hak untuk perempuan Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat yang menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Setiap tanggal 21 April juga di Indonesia sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kartini. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.